Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Mamos TV. Dan kali ini gue akan bahas terkait tips penggunaan Canva buat kalian supaya desain kalian semakin menarik ya teman-teman. Oke, jadi pertama-tama adalah eh, yang harus kita tentukan ialah visi kita membuat suatu desain ya. Misalkan kalian mau buat thumbnail, mau buat poster kah, mau buat presentasi, tentukan dulu visinya mau buat apa gitu kan. Misalkan gue di sini mau buat thumbnail ya, contoh kita buat thumbnail sini bisa klik langsung YouTube thumbnail. Dan sebenarnya kalau kalian udah tahu ya Canva itu memang sudah dengan template-nya kita tinggal apa istilahnya tinggal pencet-pencet aja mau yang mana gitu ya. Cuma di sini kita mungkin akan coba bahas sedikit ya, misalnya gue pakai template yang ini. Nah, kita akan sedikit bahas terkait template ini dan eh, kita akan rubah-rubah sedikit mungkin ya dari visual yang ada di sini. Oke, yang pertama adalah kita harus tentukan font dari konten kita ini. Ya, di sini udah kalian lihat konten yang dibuat di sini adalah menggunakan font Montserrat ya. Montserrat itu salah satu font yang banyak digunakan oleh banyak para desainer karena dia punya karakter non serif ya. Non serif itu berarti dia nggak ada kait-kaitannya, misalnya kayak kalau yang serif itu contohnya misalkan kayak ini ya, Alis nih serif. Serif itu ada kait-kaitnya tuh di sini. Ya, kalau yang tidak ada seperti ini itu namanya non serif. Dan ini punya karakteris yang ya bold ya, tebal dan jelas gitu, clear. Jadi cocok digunakan di konten-konten yang dengan judul singkat padat dan jelas ya. Contohnya seperti thumbnail ini, gitu ya. Mungkin kita akan bisa ganti ini ya. Misalkan mau ganti nggak mau pakai Monsterrat, bisa juga pakai misal League Spartan. Ini juga cukup cocok ya. Ya, juga bisa digunakan League Spartan. Eh, Nanti tinggal masalah penempatan ininya aja. Jadi kita pakai League Spartan misalkan ini. Nah, ini akan mempengaruhi dari apa ya visualisasi para penonton ya. Misalnya kalian punya channel YouTube, kalian bikin video dengan thumbnail yang seperti ini misalkan ya, dengan font ya yang non serif ya, non serif dan bold kayak gini, ini akan lebih mudah menarik penonton. Karena apa? Karena ini lebih mudah dilihat dan lebih gampang terbaca sehingga orang langsung seret gitu ya, kelihatan itu dibandingkan dengan font-font yang serif ya, seperti itu. Sedangkan font-font serif itu lebih kepada biasanya digunakan sebagai yang apa istilahnya, kalimat-kalimat yang panjang seperti di koran ya, itu menggunakan font-font serif. Tapi memang akan tergantung dari visi kalian membuat desain itu ya. Misalkan mungkin kalian membuat desain yang memang sudah ada patokannya, fontnya menggunakan bentuk serif ya, berarti mau nggak mau gitu kan, walaupun kalian desainer ya sejago apapun, kalian harus mengikuti istilahnya kalau kita bisa bilang grafik standar manual dari suatu brand tersebut gitu kan. Tapi memang kalau dari gua atau dari teman-teman desainer lain, kalau kalian mau buat judul ya buatlah dengan font-font yang besar-besar seperti ini gitu ya, yang dia non serif dan memiliki karakteristik bold. Oke, ini mungkin kita bisa ganti sama eh, foto-foto saya ya kan, misalkan ada foto saya yang sangat lumayan ganteng aja. Eh, Tinggal kita edit ya, ini background remover. Yang kedua adalah warna ya teman-teman, color palette ini juga sangat menentukan. Kalian bisa tentukan warna itu, misalnya ada kalian cari aja ya color filosofi atau color psychology gitu ya, itu akan menentukan
tema ya dari konten kalian. Misalnya konten kalian konten-konten yang seneng, konten-konten yang excited ya, bisa kalian gunakan merah, kuning gitu bisa karena oranye dan sebagainya. Biru mungkin juga biru muda gitu kan. Pokoknya itu yang bisa, tapi juga ini ya hati-hati teman ya. Satu warna itu bisa jadi ada berbagai macam makna. Contoh kayak merah ya. Merah itu bisa berarti excited ya, bisa berarti juga kalau di makanan itu apa ya istilahnya? Menggugah selera gitu kan, atau bisa juga berarti sebuah kayak darah gitu kan, pertumpahan darah dan semacamnya. Jadi merah yang digunakan pun kadang harus spesifik teman-teman ya. Kalau misal merah muda itu kan biasanya tentang cinta, love dan sebagainya. Nah, merah tua, nah, merah sedang dan merah pekat dan segala macamnya. Nah, itu kalian harus pelajarin sedikit-sedikit lah, nggak usah terlalu ini, tapi yang penting kalian ngerti gitu dari filosofi warna. Oke, mungkin di sini kita coba untuk mengadjust ya dari warnanya. Misalkan kita ganti jadi warna biru ya kan. Nah, ini kenapa gua coba warna biru karena ini biar kontras sama foto gua ya, atau warna kuning sebenarnya juga cocok ya. Ini gantilah belajar Canva ya kan. Mungkin kalau Canva kita pakai warna biru kali ya teman-teman. Kita pakai warna biru. Oke, misalkan seperti ini. Oke, ini kita bisa atur lagi jika kurang sesuai dengan keinginan kita ya. Bisa tambahin teks lagi, TV misalkan ya kan, kasih background gini aja background, terus warnanya kita ganti jadi putih maybe ya, bisa taruh sini misalkan ya. Terus tips dan trik, tips and trik kan, juga kalau mau harus di blok. Oke, kita ganti juga jadi Anton jadikan 40. Oke, nah terus kalian juga bisa tambahkan icon ya, atau visual elemen apapun ya. Misalkan gua mau pakai tambahin YouTube logo ya kan misalnya, atau nih bisa pakai yang ini atau yang serah sih, misalnya merah gini kan, dari Canva. Aduh, ini di atas lagi. Nah, ini kita ke atasin dulu ya. Layer bring forward gak ada, sumpah. Oke, nggak ada teman-teman. Jadi mungkin harus di mana ya, position layers. Oke, nah gini. Itu kan misalkan ini warnanya coba biru deh. Biru. Oh, ya sama kayak gini. Ya. Bisa tambahin ini logo YouTube kayak gini ya kan. Terus tinggal di pas-pasin gitu kan, sesuai keinginan kalian. Oke, nah yang terakhir ini adalah komposisi ya teman-teman. Jadi dimanapun mau di desain apapun, kalian tetap harus belajar komposisi karena itu yang terpenting dari sebuah desain. Komposisi ini ngaruh sama pembacaan audiens entarnya ya. Jadi misalkan
Ini gua komposisinya ini subjudul ya kan, terus ini ada judul utama. Nah, terus ini ada foto gua ya. Terus ada nama ininya. Ntar ini agak jelek ininya. Roundness-nya nggak usah. Spreadnya kecilin. Oke, ini lumayan. Kalau kayak gini. Ini boleh atau kita miringin gitu kan. Biar agak mehong ya. Apa mehong? Tapi intinya gitu. Oke. Nah, ini juga mungkin gue mau kasih elemen sedikit ya. Eh, apa dulu waktu itu ya nama elemennya? Attention kalau nggak salah ya. Attention, nah ya. Nah, kayak gini teman-teman, misalkan ini kita ganti warnanya jadi putih. Terus kita atur kemiringan dan segala macamnya ya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi inilah ya hasil dari desain ya. Contoh desain thumbnail yang bisa kalian gunakan. Eh, jadi intinya pertama kalian harus tentukan ya. Ini karena gue bikin thumbnail ceritanya tentang belajar Canva, maka gue harus bikin suasana yang ya cool gitu ya, adem, santai. Makanya gue pilih warna biru gitu kan. Terus ini juga pakai foto gue yang cukup ganteng ya kan. Terus ini gue kasih subjudul tips and trick, dan ini judul utamanya belajar Canva. Terus ini gue kasih elemen logo YouTube sebagai ya penghias aja gitu ya kan. Terus di sini kasih username Mamus TV-nya, dan di sini ada elemen yang lain ya. Nah, ini sebenarnya kayak ada elemen-elemen yang dari bawaan tadi sana, bisa diganti juga kalau kalian uh, ini penasaran. Ini ada magic recommendation tuh kan, bisa kalian pakai ini ya kan. Tuh, ini bisa kalian ubah-ubah ya warnanya. Terus misalnya jadi putih gini kan. Nah, keren juga ternyata nih. Coba ya. Mungkin kita harus di ke position, ke layers. Ini kita taruh sini. Ya. Oke, ya, tapi ini jadi nggak kelihatan ya. Oke lah, kalau gitu. Kayaknya ininya nggak bakal kelihatan, jadi kita hapus saja. Nah, gitu temen. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan, bisa kalian eksplorasi di Canva ini ya. Jadi tinggal kalian main-main iseng-iseng aja ya, buka-buka di sini ada banyak macam ya. Dan intinya itu tadi ya. Yang pertama adalah kalian tentuin tema konten kalian apa, apakah menyenangkan, apakah mengerikan gitu. Apakah adem ayem segala macam. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke warna dari desain kalian ya, dari desain. Terus nanti juga akan mungkin berpengaruh kepada apa istilahnya, elemen-elemen desain kalian. Mungkin ada lekukan-lekukan atau ada patahan-patahan kayak gini. Misalnya ini ya, nanti terus juga akan berpengaruh kepada font kalian ya. Font kalian juga akan ngaruh. Font yang dengan konten santai sama yang istilahnya uh, Barbie yang pink gitu pasti beda-beda ya. Jadi yang perempuan misalnya ini ya, gue coba jelasin secara ini, bukan berarti gue seksis ya, tapi uh, misalkan konten untuk perempuan sama untuk laki-laki itu pasti beda nanti. Nah, jadi desain untuk ya konten misal acara khusus perempuan gitu kan, itu pasti nanti fontnya beda-beda dibanding yang konten khusus acara laki-laki kayak gitu. Jadi ya itu uh, akan kalian pelajari seiring waktu ya, dan itu bisa kalian pelajari selama kalian membuat desain tersebut sih. Sama kalian baca-baca juga sih sebenarnya, kayak psikologi warna gitu kan, itu bakal sangat membantu kalian dalam desain ya gitu sih kira-kira. Jadi itu saja mungkin yang bisa gua uh, berikan saat ini ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kalian, dan
Mohon maaf kalau misalkan penjelasan gue ini masih sulit untuk dimengerti ya, tapi intinya kita semua masih sama-sama belajar dan tentunya enggak semua yang gue utarakan itu semuanya benar ya. Itu hanya sebuah teori yang gue pelajari dan tentu saja masih banyak teori-teori yang bisa kalian gunakan di luar sana gitu ya. Dan jangan lupa kalau udah selesai tentunya kalian tinggal pencet share, tinggal pencet download gitu kan. Dan pilih file type yang kalian pengen tentunya ya. Terus bisa pakai transparent background kah atau compression dan lain-lain. Tinggal download ya. Download dan menunggu hingga selesai seperti itu. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton. Terima kasih yang sudah subscribe dan sudah like, sudah share selama ini. Dan jangan ragu untuk klik komentar ya, karena kita semua saling belajar. Mungkin kalian punya tips and trik sendiri, bisa share di kolom komentar. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video Mamos TV yang berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.